Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang akuntansi pajak penghasilan dengan dosen pengampu Bu Tita Kartika SEMAK. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Delia Damayanti, Eka Winda Yulianti, Gustina Arifin, Lina Agustin, Lutfi Fadilah, Nurianti, Rainova Putri Septia Dewiani, dan Trisna Nurhadianto. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai video presentasi yang pertama. Baik, materi yang pertama tentang definisi pajak penghasilan. Berdasarkan PSAK nomor 46, pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Sedangkan pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Definisi lain tentang pajak penghasilan adalah penghasilan kena pajak atau laba fiskal atau taxable profit atau rugi pajak yang disebut dengan tax loss adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan. Sedangkan beban pajak atau tax expense atau penghasilan pajak yang disebut juga tax income adalah jumlah agregat pajak kini atau current tax dan pajak tangguhan atau deferred tax yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada suatu periode. Materi selanjutnya di sini ada dasar pengenaan pajak atau DPP. DPP dibagi menjadi dua, DPP aktiva dan DPP kewajiban. DPP aktiva adalah jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal terhadap setiap manfaat ekonomi atau penghasilan kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi atau penghasilan tidak dikenakan pajak, maka DPP aktivanya sama dengan nilai tercatat aktiva. Contohnya, mesin nilai perolehannya 100 untuk tujuan fiskal dan mesin tersebut telah disusutkan sebesar 30 dan sisa nilai buku dapat dikurangkan pada periode mendatang. Penghasilan mendatang dari penggunaan aktiva disebut objek pajak dan hasil DPP aktivanya senilai 70. Kemudian, yang kedua ada DPP kewajiban. DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan pada masa mendatang. Contohnya, nilai tercatat beban masih harus dibayar 100 untuk tujuan fiskal. Biaya tersebut telah dikurangkan dan hasil DPP-nya tetap 100. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengakuan aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Semua perbedaan temporer kena pajak atau taxable temporary difference diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak seperti dari goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal, atau pada saat pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang bukan transaksi penggabungan usaha dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan memberikan pengaruh di masa mendatang dalam jangka waktu tertentu, sehingga pengaruh terhadap laba akuntansi dan penghasilan kena pajak akhirnya menjadi sama. Pengakuan suatu aktiva mengandung makna bahwa nilai tercatat aktiva tersebut akan terpulihkan dalam bentuk manfaat ekonomi yang akan diterima oleh perusahaan pada periode mendatang. Apabila nilai tercatat aktiva lebih besar daripada DPP-nya, jumlah manfaat ekonomi yang kena pajak akan melebihi jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Perbedaan ini merupakan perbedaan temporer kena pajak dan kewajiban pajak tangguhan.
Pada saat perusahaan memulihkan atau recover nilai tercatat aktiva, perbedaan temporer kena pajak akan terrealisasi menjadi laba fiskal. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak. Beberapa perbedaan temporer timbul apabila penghasilan atau beban diakui dalam perhitungan laba akuntansi yang berbeda dengan periode saat penghasilan atau beban tersebut diakui dalam perhitungan laba fiskal. Perbedaan temporer juga timbul apabila yang pertama, biaya pemerolehan dalam suatu penggabungan usaha yang secara substansi merupakan suatu akuisisi dialokasi pada aktiva dan kewajiban tertentu berdasarkan dasar nilai wajar, sedangkan penyesuaian tersebut tidak diperkenankan untuk tujuan fiskal. Yang kedua, terdapat goodwill atau goodwill negatif yang muncul pada saat konsolidasi. Yang ketiga, pada saat pengakuan awal, DPP aktiva atau kewajiban berbeda dengan nilai tercatatnya. Sebagai contoh, apabila perusahaan memperoleh bantuan atau sumbangan yang bukan merupakan objek pajak dalam bentuk aktiva. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Aktiva pajak tangguh atau deferred tax asset diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang. Berikut ini contoh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan menimbulkan aktiva pajak tangguh adalah biaya manfaat pensiun atau retirement benefit cost. Biaya tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan laba akuntansi, tetapi biaya tersebut baru dapat dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal pada saat iuran atau manfaat pensiun tersebut dibayarkan oleh perusahaan. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akan menimbulkan akibat pajak tangguh karena manfaat ekonomi akan diperoleh perusahaan dalam bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada saat iuran atau manfaat pensiun dibayar. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan pada masa yang akan datang terjadi dalam bentuk pengurangan laba fiskal. Baik, materi selanjutnya adalah pengakuan awal aktiva atau kewajiban. Salah satu contoh timbulnya aktiva pada pajak tangguhan pada saat pengakuan awal suatu aktiva adalah bantuan atau sumbangan yang tidak kena pajak. Untuk tujuan akuntansi, bantuan atau sumbangan tersebut yang berupa suatu aktiva berwujud boleh disusutkan, tetapi untuk tujuan fiskal tidak. Aktiva tersebut tidak boleh disusutkan. Oleh karena itu, nilai catatan aktiva tersebut akan lebih kecil dari DPP-nya, sehingga timbulnya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Perusahaan tidak mengakui aktiva pajak tangguhan dari bantuan atau sumbangan tersebut. Selanjutnya, saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi. Salah saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah penghasilan kena pajak akan tersedia dalam jumlah memadai untuk dikompensasikan. Yang pertama A. Apakah perusahaan mempunyai perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah yang memadai yang memungkinkan sisa kompensasi dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluarsa? B. Apakah perusahaan mungkin memperoleh laba fiskal harga saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi kerugian dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluarsa? Dan C. Apakah saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi timbul dari kasus-kasus tertentu yang hampir tidak mungkin berulang apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aktiva pajak tangguhan tidak diakui. Dan kembali aktiva pajak tangguhan. Pada setiap tanggal neraca, perusahaan menilai kembali aktiva pajak tangguhan yang tidak diakui.
Perusahaan mengakui aktiva pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang tersedia untuk pemulihannya. Sebagai contoh, perbaikan dalam kondisi perekonomian meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba fiskal dalam jumlah yang memadai pada periode mendatang. Aktiva pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui menjadi memenuhi kriteria pengakuan. Pengukuran aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau pengukuran kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak atau peraturan pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca. Apabila tarif pajak yang berlaku berbeda untuk tingkat laba fisik yang berbeda, maka aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak rata-rata akan dikenakan terhadap laba fiskal atau rugi pajak pada saat perbedaan temporer berbalik atau reverse. Penyajian pajak kini dan pajak tangguhan dalam laporan keuangan. Pencatatan dan penyajiannya, pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikomplementasikan dan beda waktu antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak. Dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif maksimum PPh bagi wajib pajak orang pribadi sebesar 30% dan wajib pajak badan sebesar 25%. Penyajian pajak tangguhan. 1. Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca. 2. Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak kini dan kewajiban pajak kini. 3. Aset atau kewajiban pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset atau kewajiban lancar. 4. Aset pajak kini harus dikomplementasikan dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya disajikan dalam neraca. 5. Beban penghasilan pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi. 6. Aset pajak tangguhan disajikan terpisah dengan akan tagihan restitusi PPh dan kewajiban tangguhan juga disajikan terpisah dengan utang PPh 29. Selanjutnya ada PPh final. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi untuk hal khusus, dan yang terakhir ada penyajian dalam laporan keuangan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada contoh kasus. Laba sebelum pajak tahun 2014 yaitu sebesar 900 juta. Koreksi fiskal atas laba tersebut adalah yang pertama yaitu pendapatan bunga deposito sebesar 60 juta. Yang kedua ada beban jamuan tanpa daftar nominatif yaitu sebesar 40 juta. Yang ketiga ada penyusutan fiskal lebih kecil yaitu sebesar 15 juta daripada penyusutan komersial. Dan yang keempat ada angsuran PPh 25 sebesar 17.500 per bulan. Untuk pertanyaannya, yang pertama yaitu tentukan penghasilan kena pajaknya berapa. Yang kedua, tentukan PPh kurang atau lebih bayarnya berapa. Yang ketiga, tentukan aset atau kewajiban pajak tangguhannya berapa. Yang keempat, buatlah jurnalnya seperti apa. Dan yang terakhir, hitunglah penyajian laba bersihnya berapa. Untuk penyelesaian contoh soal yang pertama yaitu mencari penghasilan kena pajaknya berapa. Yang pertama harus dicari dulu koreksi beda tetapnya berapa dan koreksi beda waktunya berapa. Untuk koreksi beda tetapnya yaitu terdapat pendapatan bunga deposito sebesar 60 juta dan beban jamuan sebesar 40 juta. Untuk selisih dari beda tetap tersebut diperoleh 20 juta yaitu yang akan mengurang kepada laba sebelum pajak. Laba sebelum pajaknya yaitu sebesar 900 juta dikurangi dengan 20 juta yaitu diperoleh hasil 880 juta rupiah. Kemudian untuk koreksi beda waktunya yaitu ada penyusutan sebesar 15 juta. 880 juta rupiah ditambah dengan 15 juta yaitu diperoleh hasil 895 juta rupiah. Yang artinya penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 895 juta rupiah. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, untuk menghitung PPh kurang atau lebih bayarnya berapa, langkah yang pertama yang harus kita hitung yaitu adalah pajak terutangnya berapa. Untuk mencari pajak terutang,
kita kalikan PKP atau penghasilan kena pajak yang tadi dikalikan dengan tarif pajak. Untuk tarif pajaknya yang pertama yaitu ada 5% dikalikan dengan 50 juta diperoleh hasil 22.500.000 rupiah. Kemudian untuk tarif pajak yang kedua yaitu 15% dikalikan dengan 200 juta diperoleh hasil 30 juta rupiah. Untuk tarif pajak yang ketiga 25% dikalikan dengan 250 juta rupiah diperoleh hasil 62.500.000. Dan yang terakhir adalah 30% dikalikan dengan 395 juta rupiah diperoleh hasil 118.500.000 rupiah. Maka total pajak terutangnya yaitu sebesar 213.500.000 rupiah. Kemudian untuk kredit PPh pasal 25-nya tadi sebesar 17.500.000 rupiah dikalikan 12 yaitu 12 bulan diperoleh hasil 210 juta rupiah. Maka terjadi PPh kurang bayar yaitu sebesar 3.500.000 rupiah. Lalu untuk contoh soal yang ketiga yaitu aset pajak tangguhannya yang 30% dikalikan dengan 15 juta sehingga diperoleh hasil 4.500.000 rupiah. Dan untuk jurnalnya yaitu ada PPh Badan Pajak Terkini sebesar 213.500.000 rupiah di debit dan aset pajak tangguhan sebesar 4.500.000 rupiah di debit terhadap pendapatan pajak tangguhan sebesar 4.500.000 rupiah di kredit dan PPh 25 dibayar di muka sebesar 210 juta rupiah di kredit dan hutang PPh 29 yaitu sebesar 3.500.000 rupiah di kredit. Lalu yang terakhir yaitu ada penyajian laba bersihnya. Yang pertama-tama yaitu ada laba sebelum pajaknya yang disoal sebesar 900 juta rupiah dan ada pajak terkininya yaitu sebesar 213.500.000 rupiah dan ada pajak tangguhannya yaitu sebesar 4.500.000 rupiah sehingga diperoleh hasil laba bersihnya yaitu sebesar 691 juta rupiah.